Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, hari ini kita adakan pertemuan ke-12 ya tentang prosedur perawatan dan pengamanan boiler. Nah, pentingnya keselamatan boiler itu karena apa? Boiler itu adalah atau disebut yang ketel uap ya, adalah peralatan yang bekerja pada tekanan dan suhu tinggi sehingga memiliki potensi bahaya yang sangat besar jika dioperasikan dan dirawat secara tidak benar. Ya, nah kesalahan kecil dalam pengoperasian itu dapat berakibat fatal, menyebabkan ledakan, kerusakan properti yang parah, dan bahkan kehilangan nyawa manusia. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi setiap prosedur keselamatan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban mutlak, tetapi bagi setiap personil yang terlibat di dalamnya. Dalam pengoperasian boiler, terdapat dua prinsip dasar yang harus selalu diingat. Yang pertama adalah larangan, adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Dan keharusan, hal yang wajib untuk dilakukan. Larangan mencakup semua tindakan yang dapat membahayakan integritas dan keamanan sistem, seperti mengoperasikan boiler tanpa orang yang berkualifikasi, atau memodifikasi alat keamanan oleh orang yang bukan ahlinya. Sebaliknya, keharusan mencakup semua praktik terbaik yang menjamin pengoperasian yang aman dan efisien, seperti melakukan pengujian rutin pada waktu dan menjaga kebersihan di area kerja. Nah, larangan keras dalam pengoperasian boiler ada beberapa tindakan yang dilarang. Ya, seperti pertama, jangan pernah mengoperasikan boiler ya tanpa sertifikasi yang valid dari inspektorat boiler yang berwenang. Kedua, jangan pernah melewati bypass dalam menonaktifkan ya kontrol tekanan, cut out level air rendah atau sekelar batas lainnya, karena ini adalah garda terdepan sistem keamanan. Yang ketiga, jangan pernah membatasi fungsi katup keamanan ya dengan cara apapun, ya seperti mengurangi ukuran pipa waktu ada mengecat atau bahkan melepaskan dari tempatnya. Nah, larangan keras dalam boiler kedua itu adalah larangan selanjutnya. Jangan pernah mengizinkan personal yang tidak memenuhi syarat atau tidak terlatih untuk mengoperasikan boiler. Ini adalah resep untuk bencana, ya. Nah, selain itu, jangan pernah kita meninggalkan boiler tanpa ada pengawas. Boilernya dalam keadaan hidup. Itu dalam jangka waktu yang lama, karena kondisi itu dapat berubah dengan cepat. Yang terakhir, jangan pernah mengoperasikan boiler tanpa sumber udara pembakaran yang memadai, karena pembakaran yang tidak sempurna dapat menghasilkan gas yang berbahaya dan menurunkan efisiensi. Nah, kewajiban di dalam mengoperasikan. Setiap operator itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, selalu berhati-hati dan sadar bahwa boiler itu adalah bisa berbahaya. Kedua, pastikan inspeksi internal kapal dilakukan setiap tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, segera laporkan boiler yang baru dipasang ke kantor inspektorat boiler yang berwenang untuk diberikan registrasi dan pemeriksaan awal. Keempat, uji kontrol dan perangkat pengaman keamanan periodik sesuai rekomendasi pabrik untuk menentukan fungsi yang memastikan bahwa fungsinya selalu prima. Nah, kewajiban lain ya seperti memastikan operator boiler itu sudah dilatih secara memadai ya guna menjamin operasi yang aman dan efisien. Lakukan pemeriksaan harian pada boiler untuk memantau operasi yang benar dan mendeteksi kondisi-kondisi buruk sejak dari dini. Nah, pelihara buku catatan logbook. Nah, semua insiden yang mempengaruhi operasi serta catat jadwal pengujian
semua perangkat keselamatan. Nah, terakhir, jika diperlukan perbaikan dengan pengelasan, hanya yang diizinkan perusahaan perbaikan yang berwenang yang melakukannya. Nah, sebelum memulai proses pembakaran, seorang petugas boiler wajib melakukan serangkaian pemeriksaan secara kritis. Pertama, periksa level air di dalam boiler melalui gelas penduga dan pastikan keran-kerannya berfungsi dengan bebas. Jangan pernah berasumsi air masih ada, selalu verifikasi secara langsung. Kedua, buka katup udara atau fan valve di bagian atas boiler untuk memungkinkan udara keluar saat air diisi dan dipanaskan. Nah, lanjutkan dari checklist sebelumnya, pastikan katup buang blow-off valve tertutup sepenuhnya dan dikencangkan apabila longgar. Periksa bahwa katup pengaman dan katup pengumpan dapat bergerak bebas dan tidak macet. Verifikasi ya bahwa petunjuk pada pengukuran tekanan berada pada posisi 0. Terakhir, pastikan pompa air umpan feed pump berada dalam kondisi kerja yang baik dan siap dioperasikan. Boiler yang tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama secara tertentu sangat rentan terhadap kerusakan akibat korosi internal. Kelembaban yang tersisa di dalam tabung itu akan bereaksi dengan udara dan menyebabkan timbulnya karat yang signifikan. Oleh karena itu, prosedur pengawetan profesion yang benar sangat penting untuk melindungi investasi dan memastikan boiler siap digunakan kembali tanpa masalah. Ada dua metode utama pengawetan. Pertama, metode basah, waktu jangka pendek, dan metode kering, waktu jangka panjang. Untuk periode non-aktif yang singkat, metode pengawetan basah dapat diterapkan. Caranya adalah dengan mengisi boiler sepenuhnya dengan air yang telah diolah secara kimia. Terus larutan umum yang digunakan adalah air yang dicampur dengan soda kaustik dengan konsentrasi sekitar 1/100%. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH air sehingga menjadi basah dan dapat menekan lajunya korosi pada permukaan logam internal boiler. Nah, jika boiler tidak digunakan selama 1 bulan ya, atau lebih, teknik yang mengawetkan kering sangat diutamakan. Tujuan utama dari metode ini adalah menghilangkan semua kelembaban dari dalam boiler. Karena tanpa adanya air, proses korosi yang signifikan tidak dapat terjadi. Teknik pengawetan kering ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu perawatan terbuka dan perawatan kering, ya, serta perawatan tertutup dan perawatan kering, ya. Nah, metode ini bertujuan untuk menghilangkan kelembaban secara total dan menjaga sirkulasi udara. Langkah-langkahnya adalah mengeringkan boiler sepenuhnya dan membersihkan sisi api maupun sisi air secara menyeluruh. Nah, permukaan internal kemudian dikeringkan dengan mengedarkan udara hangat atau menggunakan pemanas. Setelah benar-benar kering, boiler dibiarkan terbuka agar terjadi sirkulasi udara bebas yang mencegah terjadinya kondensasi. Nah, pemeriksaan rutin terhadap potensi kondensasi harus tetap dilakukan ya selama periode pengawetan tersebut. Nah, teknik pengawetan tertutup dan kering itu adalah sangat berguna ya di daerah dengan kelembaban tinggi atau atmosfer yang korosif ya. Setelah boiler dikeringkan dan dibersihkan seperti pada metode terbuka, boiler kemudian ditutup rapat. Untuk menyerap sisa air di dalam boiler yang tertutup, digunakan bahan pengiring yang diletakkan di dalam baki di beberapa titik seperti di dalam drum dan di dalam tungku. Nah, bahan pengiring itu pada umumnya adalah kapur oksida ya atau silika gel. Silika gel lebih disukai karena memiliki kapasitas penyerap air yang tinggi.
sekitar 30% dari beratnya, dan dapat diregenerasi dengan mudah melalui pemanasan. Nah, jumlah yang disarankan adalah sekitar 2,27 kg silika gel untuk setiap 1 meter kubik volume boiler. Nah, penggunaan disiken memastikan lingkungan di dalam boiler tetap kering dan bebas dari risiko. Perawatan boiler tidak hanya terjadi di dalam unit itu sendiri. Perawatan eksternalnya juga merujuk kepada perlakuan kimia dan mekanik terhadap sumber air sebelum digunakan sebagai air umpan boiler. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas air, seperti menghilangkan mineral yang menyebabkan terjadinya kerak dan gas-gas berlarut yang menyebabkan korosi. Dengan menggunakan air umpan berkualitas tinggi, masalah seperti tersebut di atas tadi, kerak dan korosi di dalam boiler itu dapat diminimalkan secara signifikan. Nah, mengoperasikan dan merawat boiler itu adalah sebuah tanggung jawab besar. Ya, ini kesimpulan. Dalam menuntut kedisiplinan, pengetahuan, dan kewaspadaan yang konstan. Prosedur yang telah dibahas tadi, mulai dari larangan dan kewajiban, checklist sebelum penyalaan, sehingga teknik pengawetan yang benar, semuanya adalah bertujuan untuk satu hal, yaitu keselamatan. Membangun budaya keselamatan di mana setiap personel memahami dan menghormati potensi bahaya dari boiler adalah investasi terbaik untuk melindungi nyawa, aset, lingkungan, dan kehidupan manusia. Saya rasa sampai di sini materi kita hari ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.